Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 8. Nah, sebenarnya tadi aku udah bikin videonya, tapi karena nggak ke-save, aku ulang aja ya, tapi aku bacain aja. Nanti sambil aku jelasin lagi. Nah, nomor 8 ini, kita udah diketahui di soal. Ada gas sulfur dioksida atau SO2 dapat menjadi indikator polusi udara. SO2 ini akan bereaksi dengan O2 membentuk SO3 dengan reaksi 2 SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2 SO3 gas. Nah, di soal juga kita tahu nilai delta G-nya yaitu 1,4 dikali 10 pangkat 2 kJ per mol pada 25 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan yaitu nilai Kp dan kemana reaksi ini akan bergerak. Nah, yang pertama, kita harus tulis dulu apa aja yang diketahui. Kan kita udah tahu nih, yang diketahui itu ada delta G-nya sebanyak 1,4 dikali 10 pangkat 2 kJ per mol. Nah, karena ini satuannya kilojoule per mol, kita konversiin dulu ke dalam joule dengan cara dikali dengan 1000. Nah, hasilnya 140.000 joule per mol. Nah, T-nya itu karena di soal udah diketahui 25 derajat Celcius, harus kita ubah menjadi Kelvin. Berarti dengan ditambah 273 hasilnya 298 derajat Kelvin. Nah, R di sini kita akan menggunakan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, di sini dapat kita rumuskan hubungan antara Kp, R, dan delta G itu berarti delta G derajat sama dengan negatif RT ln K. Nah, karena di sini yang diketahui Kp, maka di sini kita masukin juga nilainya yang Kp. Nah, karena sekarang kita mau nyari nilai Kp-nya, tinggal kita masukin aja nih. Tadi kan kita udah tahu nilai delta G-nya 140.000 Joule per mol sama dengan negatif R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T-nya 298 derajat Kelvin dikali ln Kp. Nah, di sini kan ada satuan yang sama, Kelvinnya bisa kita coret. Nah, karena ini di sini perkalian, maka untuk kita pindah ruas ke sini berarti diubah menjadi pembagian. Berarti jadi 140.000 Joule per mol dibagi negatif 8,314 Joule per mol dikali 298. Nah, Joule per mol kan sama, bisa kita coret lagi. Nah, sekarang kita hitung aja nih, berarti ln Kp-nya sama dengan 140.000 dikali hasil perkalian dari ini. Nah, hasilnya yaitu negatif 56,51. Nah, ini kan masih dalam bentuk ln Kp. Untuk mencari nilai Kp, berarti tinggal kita ubah menjadi E. Caranya kalau di kalkulator itu shift terus ln. Nah, berarti E pangkat negatif 56,51. Berarti nilai Kp-nya yaitu 2,88 dikali 10 pangkat 25. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu nih kemana reaksi ini akan bergerak. Nah, kan kemana reaksi ini akan bergerak bisa kita ketahui dengan nilai delta G-nya. Karena nilai delta G-nya di sini itu dia positif, berarti dia nilai delta G-nya lebih dari 0, maka kan reaksinya tidak spontan. Kalau reaksinya tidak berspontan, maka reaksi ini akan bergerak ke arah reaktannya atau ke arah kiri. Nah, sekarang apa sih hubungannya kespontanan reaksi dengan Kp? Nah, jadi ketika Kp ini dinaikkan, maka reaksi ini akan semakin tidak spontan karena nilainya akan semakin positif. Nah, sedangkan kalau Kp-nya diturunkan, reaksi ini akan lebih spontan karena nilainya semakin kecil.